Shalom jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saya percaya saat ini kita memiliki kerinduan yang luar biasa untuk kita mau datang dan menyembah Dia. Haleluya. Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita, yang rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Dalam Mazmur 34 ayat 2-4 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama dan memasyurkan namanya." Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukur haleluya, yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau saja, Engkau yang layak untuk dipuji Tuhan.
Kami percaya dan kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Pagi ini ketika kami semua berkumpul di tempat ini, kami tahu satu hal, bahwa Allah Engkau datang merindukan setiap kami yang datang di tempat ini. Bapa, pada pagi ini kami datang dengan segenap kerinduan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Allah, pagi ini kami mau memberikan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Pujian penyembahan kami semuanya hanya untuk Engkau, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan setiap kesungguhan hati kami. Tuhan, berkati kami jemaat Tuhan pagi ini yang datang di tempat ini. Penuhkan kami dengan sukacita yang daripada Tuhan, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang membangkitkan roh kami Tuhan, boleh semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau letakkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Jemaat Yesus yang memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Masih tetap berdiri karena kita mau bersuka cita bersama. Amin. Haleluya. Masih bergoyang bersama saudara. Dan saat ini saya memanggil kakak Kota.
saat Yesus di dalam kita, kita mau merayakan kasih-Nya, amin. Apapun situasi kita, baik kita bersedih, bersuka cita, kita tetap mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan terima kasih untuk kakak Kota yang sudah memberikan pujian persembahan yang luar biasa, menguatkan kita di tempat ini. Haleluya. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dibersih oleh Tuhan. Hidup
Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana roh jahat bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini kita mengangkat hati kita dan berkata, Tuhan, Engkau Roh Kudus, Engkau mampu memiliki kuasa untuk membebaskan kehidupan. Gereja Tuhan tidak boleh diikat oleh kegelapan, sehingga sinar daripada kemuliaan Tuhan itu dapat dilihat oleh dunia. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama dengan penuh hati yang tertuju kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Roh Allah yang hidup, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Engkau bekerja agar kami dapat menjadi alat yang efektif bagi dunia ini, agar dunia dapat berjumpa dengan Tuhan. Dunia yang sedang diikat oleh kegelapan ini dilepaskan, dibebaskan, dan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih. Puji Tuhan. Saya tidak tahu dari kapan, mulanya dari mana. Ketika kami menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, pertama direhabilitasi, dan setelah itu kemudian melayani merintis di gereja ini. Saya percaya itu adalah kasih karunia. Kemudian Tuhan memberikan kepada saya khususnya karunia untuk mengusir setan. Lewat situasi-situasi, pengalaman-pengalaman, dan benar-benar saya tidak bisa mengandalkan kepada pengalaman di dalam pelayanan ini, karena semua bergantung murni kepada Tuhan dan bukan kepada pengalaman. Dan dalam beberapa tahun-tahun terakhir, Allah mulai menyingkapkan tentang pekerjaan kegelapan di dalam firman Tuhan itu setelah ditulis dengan jelas. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama supaya gereja Tuhan terbuka, melihat dengan sungguh posisi kita sebagai anak Tuhan di mana. Ada dua hal, yaitu karunia dan tanda.
Saudara-saudara, di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang benar dan mereka akan mengusir setan demi namaku. Tetapi juga ada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah untuk memiliki karunia mengusir setan. Ini dua hal yang berbeda. Saya mau saudara menyadari ini dan kemudian tidak lagi lari sedikit-sedikit ke burosin. Karunia setan, karunia mengusir setan itu memang karunia yang Tuhan berikan untuk melengkapi gereja Tuhan. Itu adalah orang-orang khusus yang ditentukan oleh Tuhan di dalam pelayanan ini untuk melengkapi gereja Tuhan. Tetapi semua orang percaya diberi tanda. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa artinya karunia? Karunia melengkapi gereja Tuhan. Tanda-tanda itu dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Sekali lagi, karunia itu untuk melengkapi gereja Tuhan dalam pelayanan, dalam tubuh Kristus. Tanda-tanda itu tujuannya untuk menyatakan kuasa nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, semua orang percaya memiliki tanda untuk mengusir setan. Gak perlu saudara nunggu sampai dapat karunia ngusir setan. Ngerti? Mengerti saudara? Tidak perlu menunggu sampai punya karunia untuk mengusir setan. Saudara punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Tidak perlu karunia kesembuhan. Saudara bisa mengusir setan atas orang yang diikat oleh kuasa kegelapan. Tidak perlu minta karunia mengusir setan. Saudara mengerti sekarang? Saya mau tanya, siapa di sini punya karunia mengusir setan? Siapa di sini punya tanda-tanda orang percaya untuk mengusir setan? Ya, yang lain masih bingung. Bingung apa takut? Jangan-jangan nanti saya harus ngadepin mengusir setan lagi. Ya, sekali lagi, siapa di sini punya karunia mengusir setan? Karunia harus diketahui, saudara. Saya punya karunia itu, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk melaksanakan dengan takut dan hormat. Karena karunia itu dari Tuhan. Tapi siapa di sini punya tanda-tanda untuk mengusir setan? Semua kita, angkat tangan. Nah, ini dikomandoin sama Bu Rosi dia. Jadi saudara punya punya tanda-tanda untuk bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Nah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini dan saudara ngantuk, saudara kalau baca di medsos apa saja melek, tapi begitu dengar firman Tuhan ngantuk itu gak beres. Jadi sekarang mulai gini, dalam nama Tuhan Yesus ya setan ya, jangan bikin saya ngantuk, karena itu memang pekerjaan setan. Dalam nama Tuhan Yesus saya menolak ngantuk. Dalam nama Tuhan Yesus taruh di kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus itu peperangan. Baik, sekarang saya akan bicara saudara-saudara. Tapi saya ambil waktu cukup banyak karena saya tidak mau ini menjadi kesempatan yang sia-sia untuk kita belajar bersama-sama. Pekerjaan kuasa kegelapan berkaitan dengan firman Tuhan, mengirim orang jahat, penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan orang beriman, perbuatan dosa, merusak manusia, keluarga, kehidupan seksual, dan kekayaan. Kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, yaitu bersangkut paut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, iblis akan memakai kita, pemahaman kita, memakai semua situasi untuk membuat kita bingung dengan firman Tuhan. Dia putar balik firman Tuhan. Dia membelokkan kita yang tadinya niat untuk bertumbuh, kemudian kita disibukkan dengan apa-apa. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang niat nih, Tuhan aku niat ya, nanti jam 7 aku masuk kamar mau doa saat teduh. Kalau saudara doa begitu, ngucap begitu nanti ya, jam 7 jangan diganggu ya, mama mau doa saat teduh. Menurut saudara, justru banyak sekali halamannya. Siapa begitu? Ya, karena apa? Memang betul. Dia akan membelokkan kita dari Tuhan, segala sesuatu. Dia akan pakai supaya kita nggak konsen dengan Tuhan.
Lalu berikutnya, dia bisa pakai firman Tuhan untuk mengutip dan menyesatkan. Orang tua, saya pernah ketemu dengan seorang anak muda yang sepanjang hidupnya dari kecil, karena orang tuanya itu pelayan Tuhan, jadi dia apa sih? Kamu harus begini, kalau bukan nanti Tuhan hukum. Apa sih? Kamu begini. Firman Tuhan bilang kamu nanti masuk neraka loh kalau kamu nggak begitu. Apa sih? Kamu harus begini. Saudara, itu mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk menekan anak kita dalam rasa takut, dan itu menyesatkan. Itu menyesatkan, itu salah. Jadi orang tua tidak boleh memakai ayat-ayat untuk menekan anak-anaknya, karena itu menyesatkan. Awas ya, kamu kalau nggak percaya Tuhan ya, nggak bertobat, masuk neraka. Saudara, paling gampang bawa orang ke gereja dengan kalimat ini. Kamu kalau nggak takut sama Tuhan, masuk neraka. Paling gampang, tetapi itu juga kalimat yang tidak membuat orang kuat, karena itu dipakai untuk membuat orang tertekan. Ya, jadi jangan memakai firman Tuhan untuk menyesatkan, mengambil dari hati kita. Saudara-saudara, begitu firman Tuhan disampaikan nih, minggu ini nih, saya sampaikan tentang peperangan dengan dunia kegelapan. Saya sampaikan besok hari Senin, Selasa, bisa lupa. Nanti kalau ditanya khotbahnya kemarin hari Minggu apa ya? Aduh, apa ya? Lupa. Tapi kalau saudara disuruh nyeritain sinetron atau drakor, aduh, komplit dari awal sampai ceritanya hari itu, saudara tahu. Saudara-saudara, saudara-saudara ini, jadi saudara-saudara, saudara bisa menceritakan detail tentang hal-hal lain, tetapi menceritakan tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, saudara bisa lupa. Kenapa? Karena itu firman Allah berkata, Dia yang membuat benih firman Tuhan yang ditaburkan diambil. Karena apa? Karena dia tahu ketika anak Tuhan mengerti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka dia akan berbuah-buah. Dan iblis gak mau. Sebelum dia berbuah-buah, sebelum dia mengakar, benih itu sudah diambil. Oleh sebab itu penting buat KKA untuk men-sharingkan setiap firman Tuhan yang didapat di dalam hari Minggu, supaya banyak orang bisa mengingat kembali tentang kebenaran firman. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang dilakukan adalah menyampaikan nubuat palsu. Ini dipakai oleh kegelapan. Dia masuk dalam roh dusta di antara beberapa orang. Contohnya Jim Jones pada tahun 1970-an. Dia berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan nubuat-nubuat palsu. Dan begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, dipengaruhi, digerakkan untuk mengikut dia. Dan akhirnya 900 lebih orang menyatakan menjadi pengikut setia dari Jim Jones. Dan satu hari di Guyana, mereka tinggalkan semua kekayaan mereka, rumah mereka, dan mereka berkumpul di Guyana. Dan mereka mengadakan demonstrasi melawan ketidakadilan di negeri ini. Dan mereka mulai melakukan tindakan bunuh diri yang disuruh oleh Jim Jones. Dan 900 orang meninggal karena menegak racun sianida. Beberapa orang yang sadar lari, saudara, lari dan mereka bebas. Itu yang dewasa-dewasa. Tetapi kebanyakan anak-anak kecil dan wanita-wanita, mereka dikurung dalam tempat itu dan akhirnya mereka meninggal dunia akibat nubuat palsu. Iblis akan membuat orang tidak bisa mengenal kebenaran dan melawan Tuhan. Dia menggelapkan hati seorang sehingga orang tidak bisa mendengar Injil. Saudara-saudara, sekarang Injil diberitakan di mana-mana, lewat media sosial, lewat apapun diberitakan di mana-mana. Tetapi kenapa kuasa Injil
yang penuh dengan kuasa kalah dibandingkan dengan kuasa setan. Kenapa? Karena dia menggelapkan hati orang, sehingga ketika Injil diberitakan orang gak bisa nangkep, gelap. Beberapa kesaksian orang-orang yang baru terima Tuhan dan orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan, ketika mereka membaca firman Tuhan gak ngerti apa ini. Ketika kami mulai berdoa secara khusus supaya Tuhan membukakan pikirannya sehingga dia mengenal kebenaran, dia mulai bisa memahami firman Tuhan. Jadi itu pekerjaan kegelapan berkaitan dengan firman Tuhan. Sekarang bersangkut paut dengan mengirim orang-orang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kitab Ayub, saudara jangan mikir ya, bahwa beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tiba-tiba ada rampok, motor diambil, mobil dicuri, tiba-tiba uang saudara hilang. Itu perbuatan dari orang-orang jahat yang dikendalikan oleh kegelapan. Dia mengirim. Jadi saudara-saudara, penting untuk berdoa agar Tuhan melindungi apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan lindungi. Jadi saudara kalau mau naik mobil, naik motor, pastikan semua yang ada pada motor dan mobilmu benar. Bensinnya cukup, solarnya cukup, atribut mesinnya semua benar. Dan kemudian saudara juga punya perlengkapan yang benar. Setelah itu berdoa minta perlindungan Tuhan, pergilah. Karena kita bisa mengalami hal-hal yang aneh. Dalam pelayanan saya berkaitan dengan mendoakan orang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, saya tanya begini, pernah gak kamu ngalamin lagi diem-diem tenang-tenang, seperti ada yang dorong sehingga kamu jatuh? Dia bilang gini, iya bu, beberapa kali. Saudara tahu maksudnya? Iblis bisa memakai keadaan di mana kita lagi diem aja, tiba-tiba ada satu hal membuat kita seperti didorong. Dia kirim foto matanya udah bengong aja di sini. Kok kamu bisa begini? Gak tahu bu. Tiba-tiba ada, saya lagi diem, tiba-tiba ada yang dorong dari belakang, saya jatuh, mata saya kena. Hati-hati saudara-saudara. Lalu iblis bisa memakai orang untuk membunuh kita. Iblis bisa memakai hal-hal untuk membuat kita celaka. Oleh sebab itu hati-hati di jalan, jangan sembarangan saudara. Jangan gampang maki-maki orang di jalan. Orang bisa balik, muter mobilnya, dia nodong tembak kita. Hati-hati, jangan sembarangan. Karena saya juga menyaksikan orang-orang yang mengalami kecelakaan parah dan dia meninggal dunia. Itu cuma yang keras kecelakaan parah dan dia tetap hidup. Orang itu karena Tuhan sedang menjaga dia untuk dia menjadi alatnya Tuhan. Jadi hati-hati, karena iblis tahu ini orang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi dia akan bikin sampai dia mati, supaya apa yang Tuhan persiapkan itu tidak terjadi. Banyak saudara-saudara kisah-kisah demikian. Jadi saudara-saudara yang dikasih, saya mengikuti beberapa kisah tentang anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang beriman, yang entah bagaimana mereka mengalami hal-hal yang aneh yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka mati secara aneh. Mereka tiba-tiba dibunuh salah sasaran. Mereka tiba-tiba mati karena kecelakaan yang naas. Nah seperti itu. Minta perlindungan kuasa darah Yesus. Itu Ayub. Ketika iblis berkata kepada Tuhan, jelaslah, enak dia, kaya, anak-anak punya, istri punya, semuanya dia punya. Tuhan berkata, hati-hati, jangan kau ambil nyawanya. Dan iblis mulai mengganggu dia. Dan saudara-saudara yang kekasih, dia membunuh sampai ke anak-anaknya. Saudara hati-hati. Istrinya Ayub berkata, aku nikahin kamu karena aku tahu bahwa kamu seorang pria yang baik. Saya akan punya anak-anak banyak dari pria yang baik, pria yang beruntung, yang kaya raya. Engkau berkata semua ini berkat Tuhan. Lalu sekarang anak-anak kita mati, 10-10-nya mati. Engkau bilang terpujilah Tuhan. Saya gak habis seperti itulah Tuhanmu. Wanita ini
tidak bisa memahami pencobaan yang mereka alami. Dua orang, Ayub dia bisa memahami, tetapi istrinya tidak bisa memahami. Suami-suami, engkau berdiri sebagai imam, pelihara istrimu takut akan Tuhan. Jika tidak, dia akan membahayakan rumah tangga. Dia akan menjadi seperti istri daripada Ayub yang berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Hanya gara-gara anak-anaknya, semua kekayaan dan anak-anaknya diambil oleh kegelapan. Jadi bisa, saudara-saudara, jangan sembarangan. Kita harus minta selalu perlindungan Tuhan. Ada orang-orang yang dulu bergaul dengan kegelapan, minta ini selalu dengan kepada setan dengan cara ini, minta. Ketika dia bertobat mencari Tuhan, habis semua. Lalu bilang, kok bisa gini? Ya, karena apa yang kamu dapatkan dulu dari kegelapan dan sekarang kamu harus benar-benar minta murni dari Tuhan. Waduh, merangkak, nangis, minta berkat Tuhan terus setiap hari. Tapi Allah berkata, orang-orang yang taat dan bergantung padanya pasti diberkati, pasti dipelihara. Dia hanya mau lihat anak-anaknya tetap kuat di tengah pencobaan. Hati-hati saudara, karena dia bisa membunuh. Saya pernah mendengar kisah ini. Beberapa di antara saudara ngalamin kecelakaan-kecelakaan yang aneh. Bisa saudara ngerti? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah mengalami kecelakaan-kecelakaan yang aneh, tetapi Tuhan tetap pelihara? Ya, beberapa di antara angkat tangan. Kok bisa? Ban sudah rusak, masih tetap jalan itu. Kalau enggak itu hancur di tol. Tapi masih sampai pemberhentian di res, baru ketahuan. Tuhan memagari dengan malaikat Allah. Tapi iblis bikin. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya yang bermain-main dengan mistik. Jadi waspada saudara, jangan sembarangan, karena iblis bisa mengincar nyawa kita. Kalau Tuhan jaga kita, Tuhan pasti jaga kita. Tetapi kalau kita nggak bijak, saudara, akan banyak risikonya. Lalu dia menyebarkan pengikutnya di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu ketika sedang marak-maraknya gereja setan. Sekarang gereja setan nggak perlu marak-marak, mereka diam. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan Nancy tentang lagu-lagu bahasa Inggris yang dinyanyikan anak kita nggak ngerti artinya, nyanyi aja itu lagu dari kegelapan. Saya bilang, kamu harus kasih tahu lagunya, judulnya apa saja, supaya jangan anak-anak kita nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Aduh ngeri tante, itu lagu kata-katanya, kalimatnya mengerikan. Jadi hati-hati anak-anak muda. Jangan asal kedengaran musiknya enak, tapi pesannya dari kegelapan kamu mental. Kita akan menerima pesan itu. Jadi menyebarkan pengikutnya di mana-mana, di medsos, di mana-mana. Saya berapa hari yang lalu tiba-tiba membuka dan saya penasaran tentang seorang tokoh artis anak indigo yang cukup terkenal. Dia sedang ngobrol dengan salah seorang tokoh hipnotis, dan tiba-tiba si anak indigo ini bilang, kamu ya dulu pernah nyakitin perempuan? Enggak, dia gak pernah nyakitin perempuan. Iya, perempuan itu bunuh diri. Enggak, siapa kamu, jangan ngawur. Ya sekarang yuk. Lalu dia mengeluarkan papan kuija. Lihat ya, saya waktu melihat papan kuija saya kaget. Ini adalah papan pemanggilan arwah yang dipakai oleh orang-orang bule sana. Kalau orang Indonesia itu pakai keranjang dulu, itu namanya jailangkung gitu. Orang Indonesia sekarang modern, pakai kayak orang barat punya papan kuija. Dia taruh di meja, lalu dia bilang gini, ya, kita cari siapa namanya. Dia mulai Shirley. Matinya kenapa? Karena obat. Dia bilang, Shirley kamu tuh mantanku, istriku aja gak tahu. Jangan bilang. Dia bilang begitu, istriku gak tahu. Ini hanya saya
dengan teman saya dan orang tuanya Sherly yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi dia main dengan papan pijat. Saya juga, aduh, artis gaya-gayanya biasanya diikuti oleh generasi berikutnya. Ini kalau sudah ada papan pijat, anak-anak generasi sekarang yang kepo pasti cari papan pijat di mana, beli di online. Jangan, hati-hati, itu menyeretmu ke dalam permainan setan. Begitu sekali pakai hidupmu diikuti setan seumur hidup. Dan ketika mereka lagi manggil-manggil begini, tiba-tiba ada gelas yang terlempar. Satu siapa itu? Satu artis lagi wanita, saya tidak tahu. Dia kaget, tiba-tiba dia kesurupan, nggak sadar. Saudara-saudara, jangan bermain-main. Iblis itu dia bisa menyebarkan pengikutnya di mana-mana dengan permainan seperti itu. Jadi kita harus sepakat untuk tidak bermain-main dengan kuasa kegelapan. Yang berikutnya, dia mengirim rasul palsu. Ini penyesatan. Jadi gereja Tuhan harus paham. Oh, saya cuma mau jadi pendoa saja, salah. Saudara harus belajar firman Tuhan. Tidak bisa cuma tahu pendoa saja. Bisa-bisa kita salah doa. Belajar firman Tuhan. Ini sumber hidup kita, firman Tuhan. Doa kita tuh bisa ngobrol dengan Tuhan, tapi kita harus bertumbuh di dalam dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, sehingga tidak disesatkan oleh iblis berkaitan dengan rasul palsu. Saudara-saudara, yang berikutnya bersangkut paut dengan penyakit. Dia bisa mengirim penyakit yang parah. Ayub contohnya, dia gatal-gatal. Jadi saudara-saudara, orang yang punya sakit gatal bisa kita prediksi kemungkinan ini pekerjaan kegelapan. Karena contohnya seperti Ayub. Tetapi jangan kemudian orang cari-cari orang sakit eksim. Saudara bilang ini setan loh, ini setan, belum tentu. Tetapi kisah tentang seorang yang dikerjain dengan penyakit, dan itu kata-kata dan penyakit yang lain ada di dalam firman Tuhan. Dia merusak tubuh manusia, kata firman Tuhan. Dia rusak. Jadi saudara-saudara yang saat ini sedang terikat dengan apapun yang lain yang bukan Tuhan, berhenti. Waduh buruk sih, saya emang gak bisa. Saya kalau gak makan babi, gak bisa tidur nyenyak. Itu salah. Itu ikatan yang salah. Saudara-saudara, saya tidak sedang berkata, oh itu dosa yang sudah masuk neraka loh, gara-gara itu, gara-gara enggak. Saya cuma mau kasih tahu saudara harus bebas. Saudara harus menang. Jangan diikat oleh sesuatu yang membuatmu terus terikat. Asal mau melakukan itu, di satu sisi hatimu jangan. Tapi di satu sisi bilang, aku gak bisa tanpa itu. Gak bisa saudara. Kita hanya bilang, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Bukan yang lain-lain. Jadi dia mulai merusak tubuh kita. Sehingga ketika saya ingat satu orang tokoh, kami dulu bergerak bersama-sama di dalam penginjilan, seorang hamba Tuhan. Waduh, misinya dia penginjilan kemana-mana, tapi dia punya kelemahan. Dia tidak bisa lepas dari Coca-Cola. Jadi kalau kita mau ke kota mana, pergi ke kota mana, mesti pesan kerat-kerat, bawa ke desa-desa, kerat-kerat Coca-Cola, dibawa kemana-mana. Bukannya kita banyak-banyak ini kerat Coca-Cola. Aduh, saudara bilang saya tidak bisa kalau tidak minum Coca-Cola. Salah. Penginjilannya bagus, tapi ada sesuatu yang mengikat dia. Lalu kalau dia sudah sakit, Tuhan akan sembuhkan dia enggak? Hah? Sama bilang Tuhan bisa sembuhkan. Jangan bilang enggak. Bisa. Tuhan bisa sembuhkan dia. Tapi itu penyakit bukan karena tiba-tiba datang, tapi karena dia terikat oleh kebiasaan. Akhirnya datang penyakit. Jadi saudara-saudara, jangan sampai tubuh kita dirusak oleh kegelapan. Sadari ikatan yang salah harus diputuskan, karena itu bersangkut paut dengan pekerjaan kegelapan. Dan yang berikutnya, dia nyiksa saudara. Dia menyiksa anak-anak Tuhan. Saya minta Ibu Purba maju ke depan. Ya,
Ini namanya Ibu Purba, Mama Hendy, ya. Saya mau supaya dia bersaksi. Ibu pernah diganggu sama setan? Pernah 2 tahun yang lalu waktu Timothy masih berumur 6 bulan. Ya, pernah. Saya kasih tahu ya supaya jelas, karena semua kalau dipakai masker jadi tidak terlalu jelas. 2 tahun yang lalu anaknya Timothy itu diganggu terus diganggu sama mamanya kali. Jam berapa? Dia kalau diganggu jam berapa? Jam 12 malam kok dia itu tiba-tiba nangis, mulutnya terbuka lama sampai hampir 20 menit tapi nggak ada suara gitu. Jadi kayak dicekek gitu ya. Jadi di kamar mandi selalu ada berjatuhan yang berember gitu. Jadi jam 12 malam anaknya nangis, makanya melihat ke satu titik, mangap nggak ada air mata, nangis. Lalu di kamar mandi ada bunyi-bunyi ribut, ember jatuh dan seperti itu. Berapa lama itu berlangsung, Bu? Selama seminggu. Berapa? Selama seminggu. Seminggu lamanya. Sudah bisa bayangkan lamanya diganggu? Seminggu lamanya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Saya karena udah lama seminggu gitu, saya berpikiran untuk menelepon Bu Rosi supaya mendoakan Timothy supaya jangan nangis-nangis terus. Ya, dia telepon saya saudara jam 12 malam. Sekarang ya, setelah saudara tahu antara karunia dan tanda-tanda, harap saudara mengerti. Mulai hari ini Ibu Purba tidak akan telepon saya lagi, karena dia sudah punya tanda-tanda dari Allah untuk doakan anaknya. Saudara-saudara bisa lakukan itu. Tapi waktu itu dia belum ngerti. Jadi dia telepon saya jam 12 malam, Bu, tolong bantu doa. Sudah seminggu kami diganggu, itu bunyi-bunyi di atas di kamar mandi, ribut, perabotan berjatuhan, dan anaknya nangis terus. Kami berdoa lewat telepon, saya bilang telepon speaker dibuka, kami berdoa, dan setelah itu besok malamnya sudah nggak ada suara apa-apa dan anak saya udah nggak rewel lagi malam. Tanda-tanda dari kegelapan begitu didoain selesai. Amin, haleluya. Allah kita luar biasa, saudara-saudara. Terima kasih, Bu. Allah kita luar biasa. Saudara harus percaya bahwa kita anak-anak Tuhan sekarang punya kuasa. Waktu itu Ibu Purba, Mama Hendy ini nggak ngerti bagaimana caranya. Sekarang setelah saya kasih tahu, semua saudara-saudara tidak boleh ada yang terintimidasi dengan bilang gini, waduh, Bu Rosi aja yang ngedoain, dan Bu Rosi salah. Saudara punya Roh Kudus yang luar biasa, dan itu roh yang sama yang daripada Allah. Amin. Kita bisa menang menghadapi kuasa kegelapan. Satu kali, saudara, saya harus melayani satu ibu. Setiap hari muncul cacing-cacing ribuan di kamar mandi. Kalau nggak cacing, kecoa ribuan. Dibersihin, muncul lagi. Dibersihin, muncul. Dia sampai ngeri. Itu berhari-hari. Dan kalau dia ngepel, ada waktu-waktu tertentu, dibersihkan rumahnya, dia ngepel susah. Dia ngepel, apa yang dia sudah ngepel, di belakangnya itu bercak-bercak darah. Dia harus ulang lagi, bersihkan lagi, karena ada bercak-bercak darah, dan itu berlangsung beberapa saat lamanya. Itu gangguan, itu menyiksa, saudara-saudara, menyiksa orang, dan itu datang dari kegelapan. Saya bisa cerita bagaimana kuasa kegelapan itu merusak hidup anak-anak Tuhan. Itu anak Tuhan loh. Mama Hendy tadi anak Tuhan bukan? Anak Tuhan. Jadi kita harus punya kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu untuk bisa menang atas kuasa kegelapan. Satu kali dalam sebuah pelayanan di persekutuan, istilahnya, nyewa di sebuah rumah angker. Saya begitu masuk untuk jadi pembicara saat itu, saya bilang, waduh, ini rumah angker, sudah gitu. Saya sudah lihat lukisannya, waduh, ini lukisan-lukisan yang mewakili dunia mistik. Saya bilang, waduh, gimana Tuhan. Tetapi Allah luar biasa. Ketika kami sedang doa, tiba-tiba orang yang di ujung sana, wah, dia bilang gini, itu saya seperti diikat, saya doain. Baru saya doain ya satu orang, satu ibu nangis, wah, saya di sana, sudah beres, mesti lari ke sana, wah, doa terus, teriak, waduh, doain lagi, begitu belum lagi
lari atau mau doa terus? Lari atau mau doa terus? Jujur apa? Lari. Niat? Doa terus gitu dong ya. Jujurnya lari, niatnya sekarang doa terus. Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara-saudara, ketika saat itu saya bilang tuh Tuhan, saya dikuasai oleh ketakutan, saya dikuasai oleh kebingungan. Saudara-saudara, saya bilang Tuhan tolong. Akhirnya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Stop semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. 2 orang yang teriak-teriak tadi diam, lalu baru ngurusin yang 1 orang ini. Dan ketika 1 orang ini diurusin, saudara, ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Lalu ada 1 hamba Tuhan doa dalam nama Yesus. Dia melek. Kamu, aku tahu kamu gitu loh, saudara. Waduh, saya bilang itu teman saya begituin. Langsung saya bilang stop dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh kamu menuduh, tidak boleh mendakwa. Stop, tutup. Langsung. Jangan izinkan tuh kuasa kebelakang menjelek-jelekkan orang lain. Tidak boleh. Dia roh pemecah belah. Hati-hati, ya. Jadi ketika orang itu langsung merosot, saudara, nggak jadi doanya. Karena saya tahu kamu, dia langsung nggak berani doa. Nah, itu roh pemecah belah. Setan tahu kita nggak? Tahu kita nggak? Tahu. Tapi satu hal dia harus tahu. Kita dibungkus oleh kuasa darah Yesus yang sudah mengampuni kita dari semua dosa di masa lalu kita. Amin. Amin. Jangan mau tertuduh. Nyiksa, saudara. Nah, merasuk. Dia membuat bungkuk. Jadi kalau orang saudara lihat orang bungkuk, jangan bilang lagi kesetanan. Dia keberatan manggul setan banyak, jadinya dia bungkuk. Jangan, saudara. Belum tentu, ya. Ada yang harus diperiksa secara kedokteran, tapi ada juga yang berkaitan dengan pekerjaan kegelapan. Orang bisu, tuli, dan kejam-kejam. Beberapa orang yang didoakan berkaitan dengan kejam-kejam, mereka dibebaskan karena memang pekerjaan kegelapan. Saudara-saudara, lihat di sekitar kita ya, supaya Tuhan bisa memakai kehidupan kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Kemudian bersangkut paut dengan orang beriman, dia bisa mencobai kita dan dia menampi kehidupan kita. Saudara, jangan pikir keadaan sekarang baik-baik, tenang-tenang, itu adalah karunia Allah. Hati-hati, kata Tuhan, waspada. Ketika keadaanmu damai-damai saja, waspada. Waspada, karena iblis berkata, firman Tuhan bilang kepada Petrus, lihat Simon, iblis sedang menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi setiap hari iblis tampi iman kita. Apakah iman kita isi atau kosong? Apakah doa-doa kita adalah doa ritual biasa, ataukah doa karena hubungan dengan Tuhan? Ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan kuasa, ataukah ibadah ritual biasa? Dia tampi, hati-hati. Dan saudara-saudara, berikutnya, dia memasukkan orang benar ke penjara tanpa kesalahan. Miriam, Mersies di penjara di Iran karena membagikan Alkitab. Rebecca, Ratna, Eti, 3 wanita guru sekolah minggu dimasukkan karena mereka disalah mengerti dan akhirnya mereka harus masuk di penjara. Saudara-saudara yang berikutnya, perhatikan ini. Iblis menghalangi maksud baik. Kalau saudara-saudara tiba-tiba Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberi, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam pikiranmu untuk melakukan sesuatu, memberi, jangan ngomong ke orang, kok hatiku rasanya pengen memberi ya? Apa ya? Hatiku pengen memberi buat itu. Ketika saudara ngomong, langsung iblis menghalangi maksud baik. Langsung sibuk ini, sibuk itu, ngerjain ini, ngerjain itu, lupa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara punya maksud baik, jangan tunda. Beberapa orang yang mau didoain saya, mau ketemu sama Bu Rosi, beberapa orang di rumah sudah mules lah, sudah deg-degan lah, pusing kepala, demam lah,
engkau, kata Paulus. Paulus hanya dicegah, apalagi saudara. Jadi saudara, jangan sampai maksud baik kita untuk didoakan, untuk bertemu di hadapan Tuhan, untuk melakukan yang baik dihalang-halangi. Ingat, itu pekerjaan dia, menuduh dan mendakwa. Sudah jelas. Berapa banyak di antara saudara sering merasa tidak layak? Ya, ini orang jujur, saudara. Yang lain kan jujur. Ya, semua kita merasa sering gak layak. Aduh, makanya kenapa kita susah doa sama Tuhan? Karena merasa, aduh, Tuhan, aku rasanya gak layak. Benar, gak ada seorang pun yang layak. Di antara kita gak ada. Tetapi kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi jangan mau terus tertuduh. Kita harus menang. Nah, berikutnya, bersangkut paut dengan perbuatan dosa. Iblis masuk dalam hati untuk mempengaruhi supaya kita berkhianat. Ayo semua katakan, saya mau setia. Saya mau setia. Sekali lagi katakan, saya mau setia. Sekali lagi, saya mau setia. Sekarang tambah ya. Sudah punya pasangan kan? Suami atau istri yang belum, pasanganmu dalam iman, ya. Nah, sekarang saudara bilang, saya mau setia kepada, sebutkan namanya, ya. 1, 2, 3. Saya mau setia kepada Reni Siaga. Saudara malah konsen sama papi. Saudara jadi lupa sama nama pasangan. Gimana sih? Nah, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Saya mau setia dengan Richard Lasso. Zaman sekarang angka perceraian tinggi, saudara. Dan di antara anak-anak Tuhan, siapa di balik semua itu? Iblis. Jangan bilang ya, suami saya sih kurang romantis. Jangan bilang ya, istri saya kurang langsing. Jangan bilang ya, suami saya botak. Jangan bilang ya, istri saya rambutnya rontok. Ini semua bukan karena itu. Ini semua karena setan, saudara-saudara. Kita harus tahu, iblis yang buat kita untuk berkhianat. Jauh di lubuk hati. Sekarang bilang, Tuhan dalam nama Yesus, ini ya saya punya pikiran itu kesana aja. Kalau sudah pegang handphone, hati-hati saudara yang mulai aneh-aneh pegang handphone. Senyum-senyum. Begitu ada istrinya, suaminya. Lagi ada kerjaan mah. Kalau dapat telepon saudara dari suaminya, halo? Dari istrinya? Ya? Kalau dari dia, halo sayang. Coba ya, saudara perhati. Saudara kalau telepon orang lain, halo sayang. Kalau sama suami, halo? Sama istri, ya? Coba aja. Ya. Sadar kan barusan, oh iya, oh bener. Bilang, kan kita sudah berpuluh-puluh tahun. Hati-hati. Dia masuk dalam hati untuk mempengaruhi kita untuk berkhianat. Jadi jangan bilang, oh itu kelemahan saya bu, kalau lihat perempuan cantik, saya terganggu. Itu kelemahan saya bu, kalau ada lihat cowok yang, kebapaan atau penuh romantis, itu saya terganggu. Bukan. Itu setan. Saya kalau mau lihat di iklan, McD, burgernya, gede gitu, berapa lapis isinya. Begitu beli, kecil saja. Itulah setan. Bagus dia punya iklannya, mentereng, enak dilihat mata, mengkilat, bening, suaranya ngebas. Waduh, rasanya seperti dikasihi luar biasa. Itu cuma iklan. Setelah itu dia cuma sebentar, dia makut seperti ular, bisanya keluar. Dan saudara hancur, istri hancur, suami hancur, anak-anak hancur, pekerjaan hancur, masa depan hancur. Melek ya, sekarang melek. Jadi kalau melihat perempuan cantik nih, dia setan.
romantis, kayak baik, berarti setan. Jangan ya, saudara-saudara, nanti nanti kita jadi perang, nanti malah. Maksud saya bukan mata, lihat yang sesungguhnya. Hati harus dijaga. Masuk dalam hati mempengaruhi dusta. Saudara, jangan bilang, oh kok saya suka bohong. Memang dari kecil saya tukang bohong. Kenapa? Karena mama saya suka bohong. Nah, jadi ibu jangan suka bohong. Anak jadi tukang bohong juga. Bapak-bapak jangan suka berbohong. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Iblis yang menyuruh kita berdusta. Jadi sekarang kalau saudara mau bohong seperti ini, setan. Daripada bohong lebih baik diam. Bilang sama, daripada bohong lebih baik diam. 1, 2, 3. Daripada bohong lebih baik diam. Sekali lagi. Daripada bohong lebih baik diam. Amin. Amin. Ya. Kemudian masuk di dalam hati mempengaruhi untuk membunuh. Oh, sebanyak sekali kejadiannya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian di berita, saya itu tidak bermaksud untuk membunuh, tapi karena dia teriak, akhirnya stres. Nah itu dia. Begitu dikuasai tanpa sadar. Masuk dalam hati membesarkan diri. Sombong ini datang dari kegelapan. Kemudian masuk dalam hati untuk membenci. 1 Yohanes 2 ayat 11. Jika engkau berkata engkau berada di dalam terang, tetapi engkau membenci saudaramu. Sebutkan, membenci saudara. Membenci saudara. Sekali lagi, membenci saudara. Saudara dalam Tuhan, saudara sesungguhnya siapapun, engkau berada dalam kegelapan sampai saat ini. Engkau berkata engkau berada dalam terang, tetapi engkau membenci saudaramu, maka engkau sedang berada dalam gelap sampai saat ini. Engkau sedang lagi beribadah kepada Tuhan, sampai saat ini engkau berada dalam kegelapan. Jadi jangan membenci. Karena begitu kita membenci, maka kita berada dalam kegelapan. Allah adalah terang dan iblis adalah gelap. Jadi ketika kita membenci saudara, ada area yang membatasi. Kita ada di area Tuhan yang penuh dengan terang, atau area kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Saya Kristen, saya anak Tuhan, saya melayani, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah berpuluh-puluh tahun saya melayani Tuhan, saya punya karunia-karunia. Tapi jika saya membenci saudara saya sendiri, saya berada di mana? Di area terang atau areanya setan gelap? Area gelap. Area kegelapan. Jadi hari ini saudara harus memutuskan untuk jangan menaruh kebencian. Lalu masuk dalam hati iri hati dan egois. Saudara mulai benci, iri, egois, itu datang dari kegelapan. Bersangkut paut merusak manusia, menunggu waktu yang baik untuk merusak. Saudara, jangan saudara kira ya, semakin kerohanian kita semakin tinggi, maka kita tidak diganggu setan. Salah. Ada saat-saat tertentu dalam hidup saya sadar sedang ada dalam sebuah peperangan rohani. Saya harus masuk dalam hadirat Tuhan. Malam ketika semua sudah tidur, saya malam dan mulai berdoa. Saya tahu ada sebuah peperangan secara rohani. Jangan saudara pikir Bu Rosi sudah gak diserang sama setan. Semakin kita semakin terus di dalam Tuhan, kita akan semakin banyak mendapat serangan. Karena orang yang demikian, begitu dia dipangkas oleh kegelapan, jatuh pengaruhnya bukan cuma satu keluarga, satu kota, satu negara, seluruh dunia. Jadi saudara, waspada. Dia menunggu waktu
untuk merusak. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, jaga 3 hal ini. Setiap peristiwa pahit, hancur, malapetaka, kecelakaan apapun, jaga 3 hal ini. Kasih, damai sejahtera, dan tetap dalam kebenaran. Ketika malapetaka menimpamu, enggak marah sama orang, tetap terkontrol dalam percaya, damai sejahtera, dan bereaksi dengan benar, bukan bersungut-sungut, bukan marah, bukan, tapi bereaksi. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tanya, dalam segala keadaan, sehancur-hancurnya, 3 hal harus dijaga. Apa? Kasih, damai sejahtera, tetap dalam kebenaran. Sekali lagi, kasih, damai sejahtera, Tetap dalam kebenaran. Lalu Tuhan memberi pikiran buruk. Kalau sudah mulai masuk pikiran-pikiran buruk tentang A, B, C, sadar itu setan. Ingat ya, itu setan. Pikiran buruk dari setan. Bicara 1, 2, 3. Pikiran buruk dari setan. Bilang lagi. Pikiran buruk dari setan. Berjanji ya, supaya kita jangan berpikir buruk tentang orang lain, mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, mencari orang yang lalai untuk dijadikan mangsa, cari orang yang lalai berdoa, lalai baca Alkitab, lalai melayani, lalai untuk saat teduh, cari dia untuk dijadikan mangsa, lalai untuk menjaga kasih, lalai untuk menjaga damai sejahtera. Jangan sampai kita lalai. Dia merasuk dan merusak. Kevin, tolong maju ke depan. Kevin pernah tahu nggak pengalaman di mana rumah diganggu sama setan? Pernah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya banyak pukulan-pukulan di tembok, banyak pintu yang digedor-gedor, saklar lampu dimain-mainin, yang mati. Berisik. Kata tetangga berisik. Kata tetangga rumah itu berisik setiap malam. Kata tetangga rumah itu berisik. Nah, jadi setelah Kevin ngeliat ini bukan rumah kita ya, di rumah lain, dan tidak akan disebutkan sama dia namanya. Nanti orang itu komplain, sih kok ngomongin rumah saya. Ya, nah sekarang apa yang Kevin lakukan dengan rumah itu? Begitu ada gangguan, langsung ditanggung, didoakan. Didoain. Setelah itu berangsur berkurang gangguan-gangguannya dan sekarang udah hilang. Tadinya rumah ini mau didoain, minta tolong didoain. Nah itu dia, Bro Sia punya karunia, lupa. Kevin itu orang percaya, jadi dia juga bisa mendoakan. Saya nggak tahu apa dia punya karunia usia setan juga ya, saya juga nggak tahu ya. Nah, saya nggak tahu, tetapi yang jelas dia percaya Tuhan, dan ketika dia mau belajar memerangi itu dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Satu kali kami sedang melayani satu rumah, saudara. Makasih Kevin. Kami melayani satu rumah karena dia bilang rumahnya diganggu. Jadi kami melayani, saya bawa gitar, dan kami cuma bertiga waktu itu nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saudara, lagu sedang penyembahan, tiba-tiba itu garpu di meja, istilahnya di atas, garpunya itu taruh di atas penghangat makanan, itu mengarah ke samping saya. Waduh, itu langsung suasananya langsung berdiri semua. Saya bilang gini, main-main dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya aja garpunya nyelonong 1, kalau saudara mungkin 10. Belum tentu ya, belum tentu. Artinya kegelapan itu nyata, real, dan bersangkut paut dengan keluarga. Dia mengacaukan dalam hal seks. Jadi istri-istri, suami-suami, jangan ribut masalah seks, jangan ribut masalah tempat tidur, karena iblis dengar dan dia akan memberi solusi-solusi kegelapan. Jadi saudara-saudara, makanya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 1-5,
Jangan bertarak suami istri. Jangan memisahkan diri. Apapun yang terjadi, minta hikmat Tuhan mengelola kehidupan pernikahanmu berkaitan dengan seks. Karena saudara-saudara, 4 hal ini seperti berjalan di dalam rel, seperti rel yang bersamaan. Perbuatan kuasa kegelapan. Pertama, seks, merusak seks. Yang kedua, emosi tidak terkendali. Yang ketiga, bohong. Dan yang keempat, keuangan hancur. Itu bagaikan 4 jalan selalu bersamaan. Ketika kita bermain-main dengan kuasa kegelapan, 4 hal ini terjadi. Seks, emosi tidak terkendali, kebohongan, dan berikutnya kehidupan keuangan yang hancur. Jadi dia bisa mengacaukan rumah tangga. Dan saat ini menjelang kedatangan Tuhan, iblis bekerja sedemikian rupa karena waktunya sudah sempit. Makanya dia mengacaukan rumah tangga dalam hal ini. Bersangkut paut dengan kehidupan seksual. Saudara-saudara yang kekasih, dia bekerja luar biasa untuk mengacaukan kegelapan, mengacaukan generasi sekarang dalam hal seksual. Saya melayani beberapa anak muda dan saya harus mengelus dada untuk melihat bahwa sekarang free sex sudah terjadi merusak sedemikian. Saya minta anak-anak muda yang hadir saat ini berjanji di hadapan Tuhan, jaga kekudusanmu sampai pernikahan, di mana hamba Tuhan meletakkan tangan berkat atasmu. Baru setelah itu engkau bisa melakukannya. Saya tidak bisa melarang anak-anak ini, tidak bisa memagari mereka dengan pornografi. Karena sekarang pornografi sudah masuk di dalam media apapun. Anak-anak kita bisa baca. Kita tidak bisa bilang jangan, karena dunia sedang ada di tangan mereka. Kamar-kamar tidur tertutup, kamar-kamar mandi tertutup, ada di tangan mereka. Saya hanya mau minta anak-anak muda, pikiranmu dikuasai oleh pornografi. Minta terus, karena kalau sudah sekali masuk tidak bisa bersih. Kamu makan, ingat. Lagi belajar lembaran-lembaran itu, ingat. Lagi ngobrol sama teman, ingat. Kamu lagi di depan TV, ingat. Itu tidak bisa dicabut. Ada seorang anak sekolah minggu nangis, bilang, "Tante, aku sudah terlanjur lihat, aku tidak bisa hilangin. Ini ada di sini terus, tante, aku capek. Ada di sini terus." Anak sekolah minggu. Saya harus kerja. Aduh Tuhan, sedemikian. Anak-anak kita sedang berada dalam genggaman kegelapan. Anak muda, tolong berdiri. Yang belum menikah, berdiri. Saya mau tanya, anak-anak muda kalian tahu, hidup kalau enggak takut Tuhan, kamu pasti hancur. Itu aja. Kalau enggak takut Tuhan, pasti hancur. Sekarang cuma ada pilihan satu. Kalau sudah, oh tante, saya sudah hancur, enggak apa-apa, itu masa lalu. Sekarang tertutup masa lalunya, dan sekarang kamu masuk dalam masa depan di mana Tuhan menyucikan kamu. Tapi bagi yang masih menjaga kehidupan, jaga. Taruh tanganmu di sini, angkat tangan, dan kita berdoa ya.
Kita beri kesempatan sekarang untuk berdoa buat anak-anak muda, supaya mereka menjaga hidup mereka tetap suci di hadapan Tuhan sampai kepada pernikahan. Orang tua ketika dengar gini miris kan, tetapi ini doa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan untuk anak-anak kita sungguh. Ya, jaga. Mari kita singa berdiri yang belum menikah ini. Singa sudah menikah nggak usah. Ya, yang belum menikah yuk kita berdoa di hadapan Tuhan dan tirukan doa. Atau saya minta tolong bisa maju ke depan kan? Bisa maju tetapi jaga jarak. Ya, yuk bisa. Di sini ada 2 barisan atau 3 barisan. Silakan anak-anak muda. Ayo cepat kita, karena ini bagian daripada rangkaian khotbah saya. Saya tiba-tiba tergerak untuk anak-anak muda. Yuk, maju ke depan, terus maju. Silakan maju ke depan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sini masuk. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan satu di dada, satu di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan. Kita berdoa, tirukan doa saya. Ya, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saya datang kepadamu. Saya menyadari saya hidup dalam dunia yang rusak. Saya mengalami pergumulan dengan kehidupan seks, pornografi. Hari ini saya mohon Engkau membersihkan saya dari kejahatan pornografi dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun saya sudah terlanjur dan seringkali saya teringat gambaran-gambaran tentang pornografi, hari ini saya mohon sucikan saya Tuhan, sucikan pikiran saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa memohon Roh Kudus, saya mau menjaga kehidupan saya untuk tetap kudus sampai pernikahan. Saya tidak akan menyerahkan tubuh saya untuk melakukan seksual di luar pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus ingatkan saya. Roh Kudus lindungi saya. Saya bertekad menjaga kekudusan sampai pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Silakan duduk. Setan menyesatkan dalam hal seks, menyesatkan janda-janda muda dalam hal seks. Ibu-ibu yang menikah, jangan berharap untuk menjadi janda selain cara Tuhan memanggil suamimu. Tetapi jika kita memutuskan untuk menjadi janda, kita akan jadi mainannya setan. Perlindungan Tuhan, biar Tuhan akan menjaga kita supaya kita tetap kudus di hadapannya. Saudara-saudara yang sudah tidak ada masalah karena telah dipanggil Tuhan, jaga hidupmu, karena iblis mengincar. Minta perlindungan Tuhan. Bersangkut paut dengan kekayaan, menawarkan kekayaan dan memberi kekayaan yang tidak wajar. Ini kisah tentang seorang bernama Ustadz Gondrong atau Ustadz Herman yang bermain-main dengan jenglot dan dipercaya jenglot bisa memperbanyak uang, menggandakan uangnya. Saya tidak tahu apakah itu tipuan atau sesungguhnya, tetapi begitu banyak kesaksian tentang orang-orang yang bermain dengan mistik dan mereka bisa kaya. Tapi hilangnya juga begitu cepat dan tambah dengan kehancuran. Bagaimana kita bisa menang, saudara? Kisah Para Rasul 5 ayat 32, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, Dia akan diurapi
dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa menang, saudara. Oleh sebab itu taatlah kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini Roh Kudus membuatmu gelisah berkaitan dengan dosa ini, dosa itu, kelemahan ini, kelemahan itu. Taat untuk bertobat, taat segera. Melalui yang kedua, kasih. Baca 1 Yohanes 4:16. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Haleluya. Barang siapa tetap berada dalam kasih, dimaki-maki tetap mengasihi, dijolimi tetap mengasihi, difitnah tetap mengasihi, diselingkuhi tetap mengasihi, dia tetap mengasihi. Kasihnya gak pernah keluar masuk, gak, tetap. Maka dia tetap berada dalam Allah. Bayangkan orang-orang yang tetap berada dalam Allah. Kalau dia ada dalam Allah, setan mau ganggu dia gak mungkin. Dan Allah ada di dalam dia. Yang ketiga, Roma 8:39. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita tetap di dalam roh, di dalam ketaatan, Roh Kudus mengurapi kita, kita tetap di dalam kasih, maka kita ada di dalam Tuhan. Nggak perlu lagi bilang, Tuhan berpihaklah kepadaku, berpihaklah. Nggak penting, karena kita sudah ada di pihak Allah. Gak mungkin Allah berpihak kepada orang yang tidak, yang memberontak terhadap dia. Jadi 3 hal ini. Apa? Taat, kasih di pihak Allah. Sekali lagi, taat, kasih di pihak Allah. Bangkit berdiri, katakan itu. Taat, kasih di pihak Allah. Itu caranya untuk menang. Jaga hatimu untuk tetap mengasihi. Jaga hidupmu untuk taati kebenaran. Bertobat sekarang, minta Tuhan bereskan. Dan kemudian percayalah, kita ada di dalam Dia. Dia yang memberikan kekuatan. Saya mau kita nyanyikan lagu Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
dibuat oleh kegelapan. Dan engkau berkata, Tuhan, saya sadar hari ini saya mau taat kepadamu, melepaskan semua, lepaskan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan mulai hidup di dalam kasih Allah, dan hidup untuk ada di dalam Dia. Jika saudara orangnya, sekarang angkat tanganmu, haleluya, angkat tanganmu dan masuk di dalam peperangan rohani. Angkat wajahmu dan dikatakan, saya memilih untuk tidak diikat oleh kegelapan. Saya memilih untuk menang di dalam nama Yesus. Angkat wajahmu saudara-saudara dan mulai naikkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berseru kepadamu Allah. Haleluya, masing-masing datang kepada Tuhan, masing-masing datang dan mulai berdoa. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, semua ikatan dipatahkan. Oleh kuasa darah Yesus, semua manipulasi iblis dihancurkan. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, semua kebangkrutan dipatahkan. Berkata terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang najis, semua yang kotor, kita patahkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, saya menyerahkan semua dosa-dosa, ikatan-ikatan, saya hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, semua ikatan-ikatan kegelapan dalam bentuk apapun yang saat ini sudah mengikat kami berdoa, kami memilih untuk menjadi pemenang. Karena Engkau telah menaruh roh yang menang, roh yang kuat di dalam kami. Kami menolak untuk kalah terhadap ikatan kegelapan. Kami berdoa, semua ikatan yang membuat kami tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Oleh kuasa darah Yesus, Engkau menyucikan kami Bapa, dan Engkau menaruh kasih di dalam hati kami. Engkau menaruh kasih. Kami tahu Allah, Engkau ada di dalam kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah datang, menjadikan ku kami bergoyang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, nyanyikan dengan sorak-sorai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah datang, menjadikan ku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus yang telah menebus kami dan menutup bungkus kami di dalam perlindungan yang sempurna dan pengurapan roh Allah yang diam di dalam kami, memenuhi kami. Kami akan jalan setiap hari dalam pimpinan roh-Mu, menjadi manusia baru di dalam Engkau setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi saya mau mendengar umat-umat pemenang bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih luar biasa lewat firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Dan biarlah kita mentaati dan membawa dalam hidup kita sehari-hari. Dan saat ini sebelum saya membacakan warta, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita akan mengadakan kolektor saat ini itu 2 kali. Yang pertama untuk pelayanan dan yang kedua untuk pembangunan rumah Tuhan.
Gereja dan Gembala Sidang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami. Kami mengucapkan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati, dan kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir kembali dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Karena ibadah kita diadakan 2 kali. Yang pertama, ibadah pertama itu pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10. Dan diinformasikan kepada setiap jemaat yang mengikuti kelas baptisan, selesai ibadah ada kelas baptisan. Jadi mari yang ikut dalam kelas ini untuk boleh hadir dalam kelas-kelas baptisan, itu diadakan 2 kali. Selesai ibadah pertama dan selesai ibadah kedua. Kalau dari jemaat yang ikut kelas tapi tidak bisa hadir dalam kelas offline setelah ibadah, boleh mengikuti kelas online yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami juga mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada setiap orang tua untuk boleh mengingatkan anaknya yang ikut terbeban dalam tamborin, supaya mengingatkan anak-anaknya untuk boleh hadir di tempat ini di gereja untuk latihan tamborin itu pada hari Sabtu jam 2 siang. Dan itu saja, gereja tetap mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan dalam setiap ibadah-ibadah, juga setiap kita berkunjung ke gereja. Dan saat ini saya memanggil kepada yang bertugas kolektan untuk boleh maju ke depan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan." Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat-saat yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan dan bersuka cita bersama dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau tahu Bapa, ini kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin memberi sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Keluarga kami Bapa, semua yang menjadi milik kami Engkau berkati Tuhan. Karena kami percaya setiap janji dan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap memberi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Manusia di bumi yang ada
ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Terima kasih untuk ibadah yang memberkati kami, memuaskan jiwa kami. Tuhan, Engkau akan mengenyangkan kami dengan segala yang baik dari surga, dari Allah yang Kau sediakan untuk kami semua. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, karena kami mempunyai Bapa yang satu yang mengasihi kami, Bapa yang kekal. Engkau lah Raja damai, Engkau lah penolong kami satu-satunya. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ibadah ini Tuhan, kami percaya Engkau terus beracara untuk kami. Engkau terus akan memberkati kami. Engkau terus akan mencurahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, Engkau akan memberkati kami, menjaga kami, memelihara kami, mengurapi kami, dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, kami akan mendengar bahwa berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan kepada kami semua Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, haleluya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannyalah burung puyuh dan dengan roti, dan langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu malah di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala berkat firman ini Tuhan turun atas kami. Kalau dulu Tuhan umat-Mu Tuhan diberikan keberkatan kelimpahan seperti firman-Mu mengatakan, maka kami pun akan mengalami hal yang sama. Karena Allah kami tidak pernah berubah dari dulu sekarang untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan, untuk hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya. Segala
Oke. Udah gitu, ada Yesus.